Kristus. Ya, jadi sekali lagi sebelum saya menyampaikan setiap kebenaran-kebenaran ini, saya tulis di sini bahwa pikiran harus berubah untuk memasukkan konsep baru. Memasukkan konsep baru sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kalau kita siap secara pikiran bahwa kita mau berubah, kita pasti bisa berubah gitu. Tetapi kalau di pikiran kita bilang, menurut saya ini yang betul, ya susah saudara. Sampai kapanpun Anda dan saya, selama berapapun engkau ada menjadi Kristen, tidak akan pernah berubah. Gitu ya. Nah, saat ini saya akan masuk dalam firman Tuhan. Tolong dicabut dulu. Nggak masuk lagi. Oke, sudah ya. Ya, sudah. Terima kasih. Saya memberikan tema dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yaitu hindari, berhenti. Hindari kan berarti kalau belum terjadi ya. Sepertinya mau terjadi kita hindari. Berhenti berarti sudah terjadi tetapi kita harus berhenti. Hindari berhenti dari pertentangan, pertikaian, permusuhan saudara. Sederhana ya. Sederhana tema hari ini. Hindari berhenti dari pertentangan, pertikaian, permusuhan saudara. Oke, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Waktu Tuhan taruh firman Tuhan ini di dalam hati saya berkata, Tuhan, saya tidak akan pernah takut menyampaikan firman ini. Karena saya percaya bahwa saya pernah melaluinya. Bahkan saya sementara melaluinya. Dan saya bisa katakan, saya menang bersama Tuhan. Dan setelah saya renungkan ketika saya belajar firman ini, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, bahwa iya ya Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya alami ini? Bahkan semenjak, kalau saya hitung saudara, semenjak dari mama papa saya meninggal, ya, itu lebih gencar terjadi dalam kehidupan saya. Bahkan sampai saya jadi seorang hamba Tuhan, bahkan sebagai seorang ibu gembala, hal ini tidak pernah luput ya. Ada terus terjadi dalam kehidupan saya dan saya tanya kepada Tuhan, apakah saya belum lulus Tuhan? Tetapi saya percaya Tuhan sedang membentuk terus karakter hidup saya untuk semakin dewasa, semakin seperti dengan Kristus. Amin. Dan bukan karena kekuatan saya, sampai hari ini saya bisa lalui semuanya. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu saya dengan berani untuk menyampaikan firman ini. Dan kalaupun ini belum terjadi dalam jemaat Eagle, firman Tuhan katakan hindari. Ya, kalaupun sudah terjadi, berhenti. Tinggalkan. Ya. Tinggalkan pertentangan, pertikaian, permusuhan saudara. Mungkin kalau digambar kayaknya anak-anak semua ya. Karena yang saya cari gambar itu di internet ya. Yang berkenaan dengan saudara, yang bermusuhan tuh identik dengan anak-anak gitu ya. Padahal ternyata orang besar juga. Ya, cuman susah nyari gambarnya ya. Nah saudara, saya pakai kata saudara di sini. Perhatikan ya. Kata saudara yang dimaksud di sini saya simpulkan dari apa yang saya pelajari menurut Kamus Bahasa Indonesia dan Studi Kamus Alkitab. Ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Studi Kamus Alkitab, ada beberapa arti yang saya maksudkan ketika saya bilang saudara. Oke? Jadi ketika saya bilang saudara, saudara harus langsung berpikir ke beberapa hal ini. Yang pertama adalah saudara kandung atau saudara tiri, kakak beradik. Kemudian kedua, untuk menyebutkan anggota keluarga, teman, sahabat, tetangga.
Yang ketiga, dalam perjanjian baru 160 kali arti saudara di sini adalah sesama orang yang satu kepercayaan atau saudara dalam Tuhan atau seiman. Oke? Jadi ketika saya bilang berhenti, hindari pertikaian, pertentangan, permusuhan saudara, itu yang saya maksudkan oleh firman Tuhan atau yang Tuhan inginkan dalam hidup kita semua adalah berhenti pertikaian dengan saudara kandung, dengan sahabat, dengan teman, dengan saudara seiman. Amin. Haleluya. Saudara, waktu saya memuji Tuhan, Tuhan terus berbicara ya di hati saya karena saya ingin terus berdoa, singkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan. Di hati saya agak geli juga ya. Kenapa enggak sama orang lain ya? Kalau sama orang lain kita bertikai, sama orang lain kita bertentangan, bermusuhan, itu kayaknya biasa aja. Kamu enggak serumah sama saya, kamu enggak ketemu sama saya, kamu enggak kasih makan sama saya, peduli amat. Bahasa manusia begitu, betul? Peduli amat, saya enggak mau tahu. Tapi kalau yang bertikai, yang bermusuhan, yang bertentangan, yang bermasalah itu adalah orang-orang saudara kandung kita. Saudara, terus terang saya mau katakan pada saat ini, saya sampai wow, luar biasa, saya sangat ditegur. Oh, kenapa Tuhan mengizinkan saya menghadapi situasi-situasi itu dan supaya saya menang? Saudara, dan kita semua pasti sepakat, ketika kita bertentangan dengan orang yang serumah, suami kah itu, istri kah itu, anak kah itu, atau anak terhadap orang tua kah itu, atau mungkin teman kita, atau orang di dalam gereja ini, itu sulit saudara, betul? Sepakat? Iya, itu yang tadi saya bilang, kalau sama orang lain di luar sana pusing amat. Dia gak pernah kasih makan sama saya, dia gak peduli sama saya, gak, biarin aja. Tetapi kalau yang di dalam rumah bertikai, bermasalah, gak mudah ya. Anak berantem sama mamanya, anak berantem sama papanya, papanya pukul anaknya, berantem dua-dua, suami istri cekcok, macam-macam. Gak enak saudara, rasain aja, tapi gak usah lah. Saya lihat semua wajah-wajah yang udah pernah merasakan. Termasuk kami. Oleh karena itu Tuhan suruh kita berhenti. Amin. Tuhan suruh kita hindari. Saudara, saya sudah sampaikan di pemuritan pada waktu saya menyampaikan firman. Salah satu langkah persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Iya. Matius 22 ayat 36 sampai 39, yang bisa lihat silakan baca bersama saya. 1, 2, 3. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, oke? Dan hukum yang kedua, perhatikan saudara, ini hukum kedua, tetapi firman Tuhan jelas berkata, atau Yesus yang mengatakan sendiri, hukum yang kedua yang sama dengan itu. Berarti sama penting gak? Sama ya, hukum pertama dan kedua sama penting. Hukum pertama, kasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, kekuatan, semua kasihi Tuhan. Yang kedua, yang sama dengan yang tadi. Apa saudara? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Haleluya. Ini hukum yang sama saudara. Jadi Tuhan suruh kita mengasihi Tuhan, Tuhan suruh juga kita mengasihi sesama.
Sesama yang dimaksud, saudara yang dimaksud, ya. Dia selalu menjelaskan tentang saudara seiman, lebih banyak ke saudara seiman. Saya tadi katakan bahwa kenapa bukan orang lain? Karena kita selalu kumpul. Orang lain yang nggak kenal kita atau di mana sana yang nyebalin kita, saudara, kita nggak pusing. Iya kan? Nah, ini hukum kedua, tapi sama pentingnya dengan hukum terutama. Perhatikan saudara ya dari ayat ini. Bagi Tuhan Yesus, mengasihi sesama sama bernilainya. Sama bernilainya. Sama pentingnya dengan mengasihi Tuhan. Amin? Setuju? Ya. Atau mengasihi sesama adalah wujud atau bukti nyata dari mengasihi Tuhan. Mengerti bahasanya? Bagi Yesus, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu sama nilainya, sama pentingnya. Jadi kalau orang berkata bahwa dia mengasihi Tuhan, dia pasti juga mengasihi sesama, mengasihi saudaranya. Amin. Kali lagi ketika saya berbicara saudara, karena 160 kali dalam perjanjian baru ditulis dengan saudara seiman. Saudara, tetapi yang terjadi adalah, nah saudara pasti setuju dengan saya karena ini saya renungkan dan Tuhan terus ingatkan kepada saya. Sering kita berpikir, betul, dan berkata, bertindak, rajin melayani Tuhan, oke? Kita rajin melayani Tuhan, sangat bagus, sangat luar biasa. Siapa sini anak muda yang sudah melayani Tuhan rutin? Banyak ya, hampir semua rata-rata jemaat Eagle udah mulai dilatih melayani Tuhan. Rajin beribadah, semua rajin beribadah? Ada anak-anak rajin beribadah, rajin semua ya? Oke. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab dan lain-lain. Tetapi, perhatikan, tetapi hubungannya dengan sesama tidak baik. Kasih ke atas bagus, betul? Love God ke atas bagus. Love people, no. Ke atas bagus, mantap. Rajin doa, rajin menyembah, pujian penyembahan. Harusnya, karena firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan mati. Amin. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi sesama saudara kita. Amin. Haleluya. Ya, tapi yang terjadi adalah hubungan dengan sesama tidak baik. Ada pertikaian, ada pertengkaran, ada permusuhan, bahkan yang dalam tanda kutip, dalam saya kasih tanda kurung, perang dingin. Tahu perang dingin? Bude tahu nggak perang dingin? Oh, pakai es batu, bukan. Perang dingin itu begini, dia nampaknya baik-baik aja, tapi sebenarnya berantem. Suami istri ke gereja sama-sama, berantem. Melayani si iya, tapi sebenarnya hatinya dongkol sama suaminya atau istrinya atau anaknya, anak sama orang tua. Betul apa betul? Ke atas sih haleluya, oh puji Tuhan. Sorry ya, saya harus singkapkan semuanya. Sebelum Tuhan Yesus datang beres semua, amin. Termasuk saya. Makanya saya tadi katakan, saya dari mama papa saya meninggal sampai hari ini malah saya sedang menjalaninya. Dan Tuhan suruh kita menang semuanya, amin. Haleluya. Iya, jangan sampai anak-anak di gereja Anda terlihat akur. Itu namanya perang dingin, padahal sebenarnya dongkol. Itu perang dingin Bude namanya. Dan itu yang banyak terjadi, betul? Betul apa betul? Dalam gereja supaya kelihatan orang akur banget, romantis banget gitu ya. Anak sama papa, anak sama mama. Datang dari mobil, turun bersama, tapi sebenarnya perang dingin. Saudara, Tuhan mau kita hindari, amin. Tuhan mau kita berhenti saat ini. Haleluya. Haleluya.
Saya kasih contoh supaya saudara ngerti. Ada satu hamba Tuhan yang pernah saya dengar. Saya tidak menutup semuanya. Saya buka hamba Tuhan, kayak mau dikatakan pendeta, saya buka semuanya saudara. Tuhan suruh saya buka. Ada satu hamba Tuhan yang pernah saya dengar katanya sangat rajin berdoa. Bisa doa sepanjang malam, bisa setiap hari. Bagus nggak? Bagus, hubungan ke atas mantap punya. Tapi Tuhan bilang ada satu hukum juga yang sama dengan di atas, ke atas. Bisa doa sepanjang malam setiap hari tapi sering memukul anaknya dengan cara mengerikan. Kalau di sini Pagam sudah ngaku dosa. Apalagi yang mau ditutupin saudara dari kami gembala. Nah, kadang-kala jemaat banyak yang tutupin. Apa kabar kamu sama-sama? Baik. Dalam hati nggak baik. Salahmu sendiri nggak mau dipulihkan. Bilang aja nggak baik. Saya mau berubah Pak Gam-bugam gitu. Amin. Itu yang membuat kita berubah. Bagus sih ke atas, tapi wah ke anaknya, saudaranya, kan kita pakai kata saudara ya. Saudaranya sampai akhirnya anaknya akar pahit. Bukankah ini sesuatu yang aneh? Betul? Dan akhirnya ini sangat dalam kondisi yang berbahaya. Betul firman Tuhan, kalau kita nggak lakukan itu ada akibatnya. Tuhan suruh mengasihi ke atas, mengasihi ke samping. Tapi kalau hanya salah satu yang dilakukan ya ada kondisi yang berbahaya. Oke, selanjutnya. Seseorang yang sangat terkenal dalam pelayanan. Memiliki hubungan yang baik katanya dengan Tuhan waktu dia tumpang tangan orang misalnya disembuhkan, dijamah, tapi hubungan sama istri nggak baik. Hubungan sama suami nggak baik. Dan orang-orang hamba-hamba Tuhan seperti itu ternyata kelihatan. Memang saya selalu bilang bahwa barang busuk mau sembunyi gimana pun ketahuan. Jadi jangan bermain barang busuk alias dosa ya. Akhirnya ketahuan. Hubungan ke atas sih oke melayani, tapi sama istri sama suami nggak beres. Ada jemaat yang sangat diberkati, tapi hubungan dengan istri, suami, anak-anak tidak baik. Saya melihatnya. Diberkati sih oke. Punya ini, punya itu. Wah, dia seorang terkenal untuk bangun ini, bang. Wah, tapi sama anak, sama suami, sama istri nggak baik. Something wrong, saudara ya. Jadi ini karena akibat tak melakukan firman kan. Bersama-sama pelayanan, tapi saling tidak ngomong. Betul? Siapa di sini? Ada sih dalam gereja tapi nggak saling ngomong. Bertobat hari ini. Amin. Kelihatan sama-sama duduk dalam gereja. Kelihatan sama-sama makan di rumah, tapi nggak saling ngomong. Namanya perang dingin, bertobat. Amin. Oh bukan bongkar rahasia ya. Sama-sama keluarga pendeta. Sama-sama orang percaya. Tapi saling tidak akur. Bahkan saya sering menyaksikan. Satu waktu saya tanya. Saya nggak mau bilang di mana nanti. Nggak boleh, apalagi di live. Yang penting saudara tahulah contohnya supaya saudara nggak ngambang lagi mikir. Karena Roh Kudus ingatin, jangan terlalu ngambang, jangan kayak ke mahasiswa tinggi banget nanti jemaat 3 nggak ngerti. Oh iya. Jadi saya pakai contoh. Satu waktu saya tanya, agak kepo sih dikit. Kenapa ya mereka sering tidak pernah ikut acara di tempat ini? Pada waktu itu saya di situ. Bagi saya heran. Mungkin ada halangan kali ya, tapi kok hampir setiap kali itu nggak hadir. Saya sudah mau berapa tahun di sini.
Dan orang ini berkata begini, saya tulis ya, iya memang mereka tuh dari dulu tidak akur, hamba Tuhan saudara. Saudara, firman Allah kalau tentang karakter memang sampai dia cubit sampai sakit saudara. Termasuk saya. Dari dulu tidak akur. Agak kaget karena ini para rohaniawan yang lumayan terkenal. Oke, kita tinggalkan ya. Yang penting ngerti ya saudara ya. Kesimpulan, orang yang kelihatannya mengasihi Tuhan dengan rajin beribadah, tekun berdoa, melayani Tuhan dan lain-lain, tapi dalam hidup sehari-hari tidak mengasihi sesama, itu adalah sama-sama kita bilang yang tulisan besar, yes. Karena Tuhan mau loh, dua hukum ini harus dilakukan. Itu pukulan, teguran yang berat untuk saya menyampaikan. Tapi saya bilang, Tuhan saya berani menyampaikan. Karena semenjak mama papa saya meninggal, saya melalui dan saya percaya saya menang. Dulu waktu mama papa saya sudah meninggal, oleh saudara saya dilempar pakai sepatu. Jangan saudara bilang, ibu kamu nggak ngalamin kali. Ngalamin. Pakai sepatu. Disuruh usir lagi. Sakitnya di mana saudara? Sakitnya di mana-mana Bude, bukan cuma di hati. Dari hati kemana-mana. Jadi saya pernah mengalaminya. Tetapi saya percaya saya menang. Amin. Saya percaya saya menang. Dan hal seperti ini sangat tidak disukai oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan kita melayani Tuhan hebat. Jangan kita jadi orang Kristen hebat. Tetapi kita penuh pertikaian dengan saudara kita. Waktu dapat firman ini saya sangat kaget. Betul saudara. Karena dari awal saya tidak pernah terpikirkan Tuhan mau berbicara sejauh ini. Dan waktu saya sedang mempersiapkan saudara, sangat jelas. Kalimat seperti saya dengar sendiri. Persoalan tentang saudara ini jangan dianggap biasa. Jangan dianggap biasa. Engkau suami istri berantem, jangan dianggap biasa. Sesama anak Tuhan selisih, jangan dianggap biasa. Sesama hamba Tuhan selisih, jangan dianggap biasa. Mama papa dengan anak selisih, bertengkar, sesuatu yang tidak baik, jangan dianggap biasa. Kenapa? Karena ternyata iblis masih tetap memakai dengan cara yang sama menghancurkan anak-anak Tuhan. Akhirnya membuat kita tidak siap menyambut kedatangan Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita katakan jangan anggap biasa. Sama-sama 1, 2, 3, jangan anggap biasa. Oh biasa kok saya sama suami bertengkar. Oh biasa kok saya sama istri bertengkar. Saya juga katakan kepada diri saya sendiri dan Bapak Gembala, jangan anggap biasa. Sesama orang percaya ada cekcok, ada ini selisih, jangan anggap biasa. Amin. Tuhan memberi perintah, beberapa ayat yang akan saya sampaikan. Saya tidak jelaskan karena jelas ayat ini semua. Tuhan memberi perintah 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, munafik, ya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga sama-sama bilang
mengasihi saudara. Saudara, saya bisa katakan saudara itu apa tadi? Saudara kandung, kakak beradik, bapak sama anak, anak sama mama, suami istri, orang rumah, orang gereja. Ya orang lain itu kan, kalau kita udah saling mengampuni di dalam, pasti orang di luar sana gampang. Kan tadi kita udah bilang. Tapi masalahnya yang di dalam ini loh perlu diberesin. Karena ternyata saya buktikan tadi kan, bukan hanya jemaat, sesama orang percaya, sesama pendeta. Oke, jadi kita harus ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi sesama kita, amin. Kalau tidak berarti kita seorang pendusta. Garis bawahi, seorang pendusta. Ibrani 13 ayat 1, sama-sama baca 1, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Amin. Pelihara. Karena iblis berusaha untuk menghancurkan ini. Iblis masih dengan metodenya yang sama. Dari dulu nanti saya perlihatkan. Masih dengan metode yang sama karena ternyata ini berhasil. Karena kalau dia pakai orang lain gak berhasil, dia pakai orang rumah. Dia pakai istrimu, dia pakai suamimu, dia pakai anakmu, dia pakai saudara dekatmu, kandungmu, kakak beradikmu, orang lain yang ada di rumah yang dekat. Mungkin di sahabatmu, temanmu, karyawanmu yang dekat dengan saudara. Pelihara terus, amin. Pelihara tahu nggak? Kalau kita anjing gitu ya, pelihara kan, pelihara binatang. Maksudnya ya kita terus menerus, kalau itu kasih makan kan gitu. Itu namanya pelihara. Pelihara maksudnya kita perhatikan, jaga baik-baik, amin. Karena situasi ini coba untuk menghancurkan kita. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara. Haleluya. Sekalipun ini konteks dari Perjanjian Baru mengasihi saudara seiman, tetapi saya mau sampaikan, kasihilah saudara, orang-orang dekatmu. Amin. Haleluya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Haleluya. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Amin. Dan mengenal Allah. Iya saudara. Dan setelah saya jalani, saya iya juga ya, kalau kita sudah benar-benar mengasihi Allah, kasih Allah di hati kita, nggak bisa kita membenci orang lain. Betul, coba rasa aja. Coba alami. Nggak bisa saudara. Makanya seharusnya ke atas sama dengan begini. Kalau begini dulu baru ke atas, bisa jadi ini pura-pura, orang Manado bilang, pur-pur. Dia bisa bermain di sini ya, untuk mendapat sesuatu misalnya. Aduh pak, aduh ma, saya bawa ini ya. Padahal sebenarnya ada maunya. Tapi kalau dia mengasihi Tuhan seharusnya, waktu dia mengasihi istri, mengasihi anak-anak kepada orang tua kepada anak, itu tulus. Amin. Haleluya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Maksud saya begini loh, maksud Bu Gembala. Biasa kan ada peribahasa bilang, buah itu yang jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali tanahnya miring, kata Pak Jarod. Ya itu pun hanya berapa persen kan? Dia jatuhnya entah kemana, agak jauh sedikit mungkin ya. Tapi gak jauh-jauh. Ya dari mana sih anak kita? Ya dari atas, dari orang tua. Karakternya, sikapnya. Makanya Bugam selalu bilang, kalau orang anakmu memberontak, check and recheck. Saya juga check and recheck. Mungkin kita berontak kepada pasangan kita. Kita berontak kepada gembala kita.
Kita berontak kepada orang lain juga sehingga kita tabur, kita tuai juga yang sama dari anak kita. Mungkin kita memberi teladan yang tidak baik. Mulai di mana anak kita, saudara? Ya, maksud saya gini. Kalau Bapak kita itu maha kasih, saya percaya anak-anaknya, saya dan saudara itu juga maha kasih, punya kasih. Amin. Haleluya. Kalau belum ada ya minta kepada Bapa yang adalah sumber kasih. Ketika sudah sangat sakit apa yang dia lakukan, saya bilang, Tuhan curahkan kasih-Mu itu di dalam hati saya. Supaya saya bisa mengasihinya. 1 Yohanes 2 ayat 10-11, banyak kan ayatnya? Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam apa? Kegelapan. Sekalipun dia katanya pendeta. Makanya bertobat cepat-cepat naik ke terang. Dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan telah membutahkan matanya. Dan gak sadar bahwa ini salah. Coba tanya sama orang yang bertikai, kakak beradik atau suami istri. Dua-duanya semua rasa betul apa salah? Semua betul. Nggak ada yang salah. Saya betul, Pak. Mama yang betul. Papa yang betul. Anak yang betul. Orang tua yang betul. Semua betul. Tuhan dari atas bilang, jadi siapa yang salah? Gua gitu? Halo? Halo saudara? Halo? Kalau jemaat Igal masih ada yang bercekcok, please abis ibadah ini langsung bertobat. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tunggu Bugam, dia dulu datang kepada gua. Ya ampun, sampai kapan gak selesai? Suamiku salah. Dia datang minta maaf kepadaku. Istri juga bilang, dia yang salah, dia yang duluan. Ya sampai kapan saudara kalau gitu-gitu? Haleluya. Coba kalau misalnya dua-dua sadar, oh ya saya yang salah. Cepat-cepat, nanti ketemunya di pintu. Puk. Karena dua-duanya mau gitu loh saudara, amin. Saya senang banget jemaat Igal waktu khotbah tentang kemarahan, ada yang mau datang, pemulihan ngaku dosa. Iya, coba kalau misalnya ngotot nggak mau, kami nggak tahu, dan akhirnya sampai Tuhan datang masih ada, kan nggak terangkat nanti, nggak tersingkirkan, masih banyak dosa yang mengikat ya, akhirnya nggak terangkat. Ya. Kenapa kamu nggak terangkat? Oh iya, masih bebannya banyak di hati. Benci sama bapak gembala, ibu gembala, sama pelayan, sama jemaat, sama suami, sama istri, sama anak ke orang tua. Kakinya terikat. Oke, 1 Yohanes 3:15. Wah, ini lebih ngeri lagi saudara kalau menurut saya ayatnya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Udah pembunuh loh saudara. Yuk, angkat tangan di dalam hati. Siapa yang masih benci sama mamanya? Gak kelihatan kan angkat tangan dalam hati. Siapa yang masih membenci papanya? Angkat tangan dalam hati. Siapa yang masih membenci orang tuanya? Angkat tangan dalam hati. Siapa yang masih membenci mantannya? Enggak Bugam, kalau mantan mah lebih cinta. Itu mah tempat sampah saudara, namanya mantan, bekas sampah. Kok diambil lagi, dicium lagi, bau. Kalau mantan kayaknya pengecualian Bugam. Tapi kan ada yang mantan gini, benci banget gue sama dia. Dia yang dulu mencapangkan diriku.
Kan gitu. Sehingga saya trauma untuk menikah. Jadi sampai sekarang kalau yang masih trauma menikah berarti tidak pulih dengan mantan. Harus bertobat. Amin. Itu beban loh saudara. Gak bercanda saya. Haleluya. Oke ya. Jadi kalau kita membenci saudara itu pembunuh saudara. Makanya kenapa iblis senang buat manusia saling membenci. Ya ampun Tuhan, saya gegetan saudara. Waktu saya membaca firman ini, iya. Jadi kalau masih ada di hati kita yang membenci, yang kesal, dendam, yuk kita ampuni saudara, amin. Haleluya. Haleluya. Kita gak mau jadi seorang pembunuh, betul? Seorang pembunuh tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Karena tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal. Mungkin kita gak berbunuh, pakai pisau. Tapi seringkali yang terjadi adalah anak menjadi pembunuh karena dia membenci orang tuanya. Orang tuanya menjadi seorang pembunuh karena membenci anaknya. Kakak beradik saling membenci jadi pembunuh dua-duanya. Jemaat juga saling membenci, percekcokan di mana-mana, akhirnya jadi pembunuh. Jadi saudara, kita harus mengakui di hadapan Tuhan tidak ada seorang pun yang kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Amin. Makanya baca ayat ini saudara, dari dulu saya takut saudara. Saya takut saudara. Sekalipun sakit waktu mau dilempar sepatu. Saya anak yatim piatu diusir dari rumah, sakit. Tapi saya ingat firman ini, saya tidak akan membenci. Saya akan memutuskan saya tidak akan membenci dia. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dengan kasih Kristus firman Allah mengingatkan kita. Jangan punya akar pahit. Jangan membenci saudara, amin. Mungkin kita pada takaran yang saya gak benci kok Bugam. Tapi kesal, dari kesal geram. Dari geram sakit hati, dan sakit hati benci. Makanya waktu kita belajar tentang marah itu dihindari. Itu reaksi emosi manusia, tetapi waspada. Oke, banyak ya saudara. Saudara, coba saya akan expose saudara. Expose maksudnya saya akan angkat kisah dalam Alkitab. Tentang persaingan, pertentangan, pertikaian antara saudara kandung. Kenapa ini saya angkat? Karena Tuhan singkapkan kepada saya, coba kamu lihat. Di Alkitab kan banyak. Itu jadi pelajaran. Jadi saudara kalau baca Alkitab, terus misalnya menemukan banyak misalnya tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan kesalahan, bukan saudara ikutin. Tapi belajar dari kesalahan mereka supaya tidak melakukan hal yang sama gitu loh. Amin. Misalnya Daud istrinya banyak, Salomo istrinya banyak. Oh Salomo aja istrinya banyak Bugam. Saya baru 2, 3. Bukan. Kita belajar dari kesalahannya. Amin. Bukan itu jadi alasan. Haleluya. Bahkan, ya ini. Saya akan expose ya. Yang pertama, salah satu dosa yang dibuat pertama manusia setelah keluar dari Taman Eden, dosa apa saudara? Kan Adam dan Hawa makan buah, habis itu mereka diusir. Dosa yang berikut dosa apa? Kain dan Habel. Siapa itu? Saudara, kakak beradik. Ngapain? Dibuat pertama manusia setelah keluar dari Taman Eden, yaitu dosa yang dilakukan antara saudara kandung, Kain dan Habel. Sejak saat itu pertentangan antara saudara terus menerus terjadi sampai hari ini. Ngapain Kain? Bugam sudah sampaikan. Kain karena dongkol persembahannya ini. Dia cemburu, dia dongkol, dipanas hati, marah akhirnya.
Tuhan tanya, kenapa kamu panas hati? Dia gak mau bertobat, padahal Tuhan sebenarnya memberikan kesempatan dia untuk berubah, bertobat. Tapi dia tetap panas hati dan akhirnya dia bunuh adiknya. Mengerikan. Dan dari awal saudara, Esau dan Yakub, perhatikan saudara. Tuhan berbicara kuat dalam hati saya ketika saya membaca tentang ini. Kejadian 25 ayat 19 sampai 27. Esau itu nama lainnya Edom. Apa? Edom. Karena dia kulitnya berbulu, warna merah. Esau berbulu merah, Edom namanya ya. Nah, waktu itu kan Yakub menipu Esau kan? Tahu ceritanya kan? Yakub menipu Esau. Sakitnya itu memang luar biasa. Tapi harusnya Esau nggak seperti itu. Harusnya dia mengampuni kan kalau ikut firman, kalau ikut mau berkenan kepada Tuhan. Tetapi Esau marah sekali. Nah, jadi Yakub lari, singkat cerita, Yakub lari saudara ke Laban, ya, omnya. Dia sembunyi di sana karena takut dia mau dibantai sama Esau. Nggak ketemu, akhirnya sudah sekian tahun Yakub mengembara di rumah, bekerja di rumah Laban, kurang lebih berapa tahun? Mungkin mau 20-an tahun ya. Karena 14 tambah 14 lebih lah saudara ya. Karena dia kerja kan sama Laban. Nah, waktu Yakub mau pulang kembali ke papanya, pada waktu itu ya puji Tuhan Esau dan Yakub akhirnya berdamai. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata papanya sama mereka berdua ini berdamai. Tetapi keturunan dari Esau yang namanya bangsa Edom. Perhatikan, yang namanya bangsa Edom. Silakan saudara baca bangsa Edom itu di kitab Obadjah. Bangsa Edom ini ternyata sangat membenci keturunan dari Yakub, yaitu bangsa Israel Yehuda. Bayangin loh, bapak-bapaknya sudah maafin, tapi anak-anaknya, keturunannya, ngeri loh saudara. Wow, Esau itu Edom, Esau dan Yakub pernah bertikai, tapi belasan tahun kemudian berdamai. Tetapi ternyata saudara, perhatikan dan waspada orang tua. Roh kebencian itu tertular ke keturunan Esau, yaitu bangsa Edom. Sehingga kalau kita baca kitab Obadjah, itu adalah peringatan dan penghukuman Tuhan kepada Edom. Karena terus menerus membenci orang Israel Yehuda karena keturunan dari Yakub. Apa yang saya catat di sini yang menjadi peringatan buat kita. Waspada. Orang tua berselisih dengan saudara. Engkau berselisih dengan jemaat. Engkau berselisih dengan gembala. Waspada, bisa tertular kepada anak cucu cicitmu. Roh yang kita tanpa kita sadari. Saudara, ini serius, ini penting saudara. Amin. Mungkin sama pendeta kita udah beres, tetapi anak kita belum tentu, iya gak? Kalau dia pernah lihat, bahwa bapak saya tonjok bugem Pak Gem misalnya. Hah? Iya gak mungkin, makanya saya kasih contoh gitu. Anak itu lihat saudara, roh yang kita tularkan nyata. Tapi puji Tuhan ya, Jonathan sama Daud enggak ya. Iyalah, karena kan tergantung respon. Anak-anak engkau melihat mungkin orang tuanya enggak bertengkar di rumah, engkau tidak jadi sama begitu karena engkau respon kepada firman. Tapi kalau mau ikut sebenarnya engkau juga akan sama dengan gitu. Kan masalah respon bedanya. Tapi masalahnya orang Edom keturunan dari Esau ini tidak respon. Mereka semakin menjadi-jadi membenci keturunan dari Yakub. Mungkin sesama mereka sudah baikan, tapi ternyata anak mereka masih terus saling bermusuhan, tidak akur ke depannya. Peringatan seperti bangsa Edom, ya. Waspada karena iblis masih memakai cara yang sama. Halo. Dengan kasih Kristus saya katakan juga kepada diri saya sendiri, kepada kami sebagai suami istri. Tolong
bertengkar itu jangan di depan anak-anak. Kita benci sama orang atau gak suka sama orang, bertobat. Amin. Haleluya. Dan kita bilang, nih orang ini tuh gini loh, Pak Sun tuh gini-gini, Pak Tim tuh gini-gini. Di depan mereka tertular. Saudara, konsekuensinya berat loh saudara. Bayangin, mama papanya udah baikan, tapi keturunannya, ya ampun, makanya Tuhan hajar bangsa Edom itu. Coba baca aja kitab Obadya. Jadi Tuhan marah sekali kepada bangsa Edom. Kakak beradik yang tidak akur, Tuhan marah. Amin. Seperti bangsa Edom dihajar. Ada Lea dan Rahel juga ya, ada persaingan di sana merebut satu orang laki-laki. Wah, persaingan terjadi. Harun dan Miriam. Bukan pernah mungkin sampaikan di sini, kenapa ya? Harun sama Miriam itu kayaknya berani banget ngomong gitu sama Musa. Padahal Musa itu adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang sangat dihormati Tuhan ya, termasuk Tuhan yang penjelasan Tuhan, saya aja kata Tuhan gitu-gitu ya bla bla bla. Tapi kalian dengan mudahnya mengatai Musa. Apa masalahnya? Tuhan ajar kepada Bugam. Sebenarnya karena Musa itu adik mereka. Gampang gak kita marahin adik kita? Betul bro, gampang gak marahin Owin? Gampang, karena gua kakak loh. Saya punya hak. Iya kan? Karena dia merasa itu saudaranya. Misalnya nih, kami gembala. Saudara, misalnya di antara jemaat sini ada saudara dari kami. Gampang saudara marahin kami daripada Ibu Okta. Kenapa? Karena Ibu Okta secara darah nggak bersaudara dengan Bugam. Tapi kalau jemaat yang punya saudara dengan Gam atau Pak Gam, gampang. Betul apa betul? Sama, Musa juga kasusnya gitu. Gampang dia ngatain Musa, kenapa? Karena adekku. Dibawa dia, kalau dari silsilah dia itu adik. Ingat, dia hamba Tuhan loh, amin. Haleluya. Saya Pak Gam gini-gini saudara. Saudara yang sendiri yang menilai, Pak Gom katanya keras. Saya sampai hari ini saya belajar, enggak boleh sekalipun suami enggak boleh saya bentak. Saya dapat akibatnya saudara. Mungkin saya pikir, oh dia suami saya berani marahin dia. No. Saudara, haleluya. Hamba Tuhan loh saudara, amin. Haleluya. Saya seringkali menerapkannya saudara. Ketika saya ada dalam posisi sekarang, saya sangat dilema sekali. Tapi ketika melakukan firman ternyata itu luar biasa. Melihat misalnya ada sesuatu, misalnya, sebenarnya enggak benar. Tapi dia hamba Tuhan, dia saudara juga. Ya kita berdoa aja, amin. Lebih bijak seperti itu. Haleluya. Haleluya. Ya jangan pikir bahwa dia saudara asal labrak dia, no. Dia ada pengurapan dari Tuhan loh, amin. Kayak Daud, dia walaupun dia anak menantu Saul loh. Tapi dia tetap menghormati Saul karena pernah diurapi Tuhan. Sekalipun kakak beradik, sekalipun anak menantu mertua, ingat siapa di hadapanmu, dia seorang hamba Tuhan. Pikir baik-baik, amin. Haleluya. Ketika engkau berantem sesama keluarga di dalam satu tubuh dalam Tuhan, jemaat Igal, lihat, wah ini anak Tuhan sama kita. Amin. Jangan bilang suami saya kok, biarin aja. Yusuf dan ke-11 saudara, tapi kita belajar dari Yusuf ya. Mereka iri, saudara-saudaranya iri ya. Biasa berantem saudara-saudara itu biasanya cuman karena itu. Iri, benci, cemburu lah ya. Tapi untung apa yang dilakukan Yusuf adalah memaafkan. Amin. Sama-sama katakan
memaafkan. Contoh Yusuf ya saudara, amin. Kita belajar dari Yusuf, walaupun ada mungkin dari saudara-saudaranya nggak suka. Saudara-saudaranya iri dan sebagainya, membuang dia, membuat akhirnya situasinya jadi buruk ya menurut manusia. Tetapi Yusuf melihat semua dari rencana Tuhan. Dan saya belajar untuk melakukan seperti Yusuf. Saya lihat semua dari rencana Tuhan. Haleluya. Oh mungkin Tuhan mau pakai ipar saya untuk proses saya. Oh mungkin Tuhan pakai adik saya, nggak ada adik saya, kakak saya untuk proses saya, kan gitu. Amin. Haleluya. Si sulung marah ya, cemburu kepada adiknya, Matius 15. Ternyata kita raja-raja juga dan Tawarik itu penuh dengan intrik perang antar saudara, Israel dan Yehuda. Oke? Kemudian ada contoh lagi yang Roh Kudus ingatkan kepada saya. Yesus, kalau saudara mau baca, Yesus secara jasmani itu pun tidak disukai oleh saudara-saudaranya secara jasmani di Galilea. Waktu Yesus mau ke sana, mereka tidak menghormati dia. Mereka tidak mau mendengar. Makanya ada perkataan bahwa seorang nabi tidak dihormati di tempat asalnya. Ya kan? Yesus mereka benci. Sekarang saudara coba berpikir, Yesus salah apa sih? Kalau mungkin kita sesama keluarga, mungkin kita ada kurangnya, lebihnya. Entah yang dilihat mereka nggak baik sama kita. Ya kan? Tetapi kalau Yesus saudara, tidak kan? Gak ada salah dia. Tapi kok dibenci ya? Wah, hal ini juga waktu saya baca ini, saya langsung, yes, ini yang saya sangat dikuatkan ya. Seperti yang terjadi ya saudara. Apa salah dari Yesus? Kenapa dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya secara jasmani? Tuhan ingatkan kepada saya di hati saya ya. Karena saya seorang pengkhotbah, saya akan menyampaikan. Menjadi penghiburan buat kamu. Saya tidak berbuat salah terhadap saudara saya. Tetapi kenapa tidak disukai? Kenapa engkau difitnah? Kenapa engkau diceritain yang tidak baik? Yesus aja manusia waktu itu sempurna, Allah sepenuhnya, tetap dibenci saudara-saudaranya. Saya bilang thanks Tuhan. Lain kata dengan saya salah, amin. Lain kata dengan saudara salah ya, saudara harus berubah lah. Tapi kalau bisa saudara sudah baik sama kakak ipar saudara, saudara sudah baik sama istri saudara, sama suami saudara, sama orang-orang gereja. Tapi kok cemburu terus sama saudara, pusing amat, amin. Amat aja nggak pusing. Yesus pun nggak salah, dia tetap tidak disukai oleh saudara-saudaranya di Galilea. Ya kan saudara? Yang penting kita udah hidup benar, amin. Apalagi kita masih manusia yang penuh dengan keterbatasan. Belum tentu orang lihat kita baik sempurna ya. Lakukan apa yang terbaik. Yang selanjutnya, ini contoh saudara di dalam konteks jemaat. Jemaat Korintus. Ya, peringatan jemaat Korintus. Sudah banyak karunia. Coba baca 1 Korintus. Banyak sekali karunia dari jemaat Korintus. Katanya rohani, tapi penuh dengan perselisihan di antara mereka. Coba silakan baca 1 Korintus 3 ayat 1-9. Katanya saya bisa bernubuat lah, saya bisa berbahasa roh lah, saya bisa beginilah. Tapi perselisihan terjadi di jemaat itu. Ya. Yang tadi saya katakan. Mungkin dia dengan Tuhan baik, tetapi dengan sesama, dengan saudara gak baik. Gak boleh, amin. Itu dikecam oleh firman Tuhan seperti jemaat Korintus. Banyak karunia, banyak nubuat, tapi berselisih paham. Ada dalam perselisihan, kamu golongan Paulus, saya golongan Kefa, saya golongan Apolos, saya perselisihan. Haleluya. Marta ya, kesal melihat adiknya Maria. Ini gak terlalu berat lah kasusnya. Mungkin saudara kita selalu punya banyak alasan untuk tidak akur dengan saudara kita, saudara seiman, saudara kandung. Mungkin kita berkata saya tidak benci, tapi saya kesal banget bukan? Saya marah, saya geram, saya berpikir negatif, saya berbicara yang negatif. Apapun alasannya, baca sama-sama. 1, 2, 3.
Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi saudara kita. Karena itu adalah hukum yang kedua yang sama dengan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Jika kita membenci, kita dikatakan seorang pendusta, pembunuh. Ini mengerikan kan saudara? Oleh karena itu waspada setiap strategi iblis yang masih dia pakai sampai hari ini. Sekarang bagaimana supaya kita bisa untuk mengasihi saudara kita, baik itu saudara kandung, apapun alasannya, seperti Yesus kayak dia nggak ada salah tapi dia dibenci, ataupun kita pernah saling bertikai, ataupun dia sempat nggak suka karena ada perlakuan yang tidak baik sama kita, atau suami atau istri kita atau anak kita, anak kepada orang tua, apapun alasannya. Tetap Tuhan mau kita saling mengasihi. Amin. Mengasihi saudara ya. Nah bagaimana supaya kita bisa? Kita mau baca ayat-ayat yang ada ya. 1 Petrus 2 ayat 23 sudah mau selesai sebentar lagi. Ketika, sama-sama 1, 2, 3. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Haleluya. Jadi bagaimana supaya kita bisa rendah hati? Sama-sama bilang rendah hati. Rendah hati. Rendah hati kita akhirnya bisa memberikan, ya kita bisa akhirnya memaafkan dia. Kita akhirnya bisa mengampuni dia. Kita akhirnya bisa untuk memberi maaf kepadanya ya, menegur dia. Karena kita mau melakukan firman itu rendah hati. Haleluya. Mau rendah hati saudara sekalipun itu sukar. Haleluya. Coba saling tatap suami istri, mau rendah hati. Kita berdua udah foto kemarin di Trikora saling tatap. Coba tatapatin sama Ibu Mena. Itu kan malu kan? Rendah hati, haleluya. Sekarang anak yang dekat sama orang tuanya, coba tatap, senyum, rendah hati, haleluya. Rendah hati saudara. Karena kalau enggak rendah hati saling dua tetap cekcok ya. Kemudian yang kedua, supaya bisa, ayat yang kedua sama-sama baca 1, 2, 3. Serahkan kepada Tuhan Bapa Hakim yang adil untuk membela kita. Yes. Dan saya baca ayat ini saya bilang, iya Tuhan. Itu yang saya lakukan selama ini. Saya serahkan sama Tuhan. Saya tidak bisa membalas. Bukan berarti saya menginginkan sesuatu yang tidak baik terjadi kepadanya. Tetapi dasar hati yang paling terdalam adalah secara manusia saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita terlihat lemah di matanya karena terlihat kalah. Mungkin kita kayaknya kalah, istri kalah. Hari ini engkau yang menang. Waktu berantem, istri ngalah melakukan firman. Suaminya masih di atas tiang listrik suaranya. Biarin aja, amin. Ngalah aja, haleluya. Tuhan hakim kita yang adil. Dia hakim kita yang adil. Yes, amin. Dia hakim saya yang adil. Saudara, saya baca dulu Roma 12 ayat 18 sampai 20. Sedapat-dapatnya, kalau hari itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Kita mau lebih dulu saudara, amin. Enggak mudah ya. Enggak mudah ya, suami istri berantem. Saya mau duluan, gak enak aja kamu. Kita mau duluan. Anak-anak, kau tidak akur dengan orang tuamu, ayo untuk melakukan firman sedapat-dapatnya. Hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian. Rendah hati untuk minta maaf, amin. Rendah hati untuk menyelesaikan konflik itu. Haleluya. Saudara ya. Saudara, saya tadi diingatkan Tuhan di hati waktu saya di situ. Kamu ingat gak? Waktu orang membenci kamu. Waktu orang kayaknya sakit hati ketika apa yang dia lakukan kepadamu, kamu sepertinya sangat sakit. Apa yang kamu lakukan? Pada waktu itu saya hampir menangis, saudara. Saya katakan, iya Tuhan, saya ingat. Yang saya lakukan pada waktu itu adalah, pada waktu itu saudara,
Saya waktu itu ke Bandung, saya beli hadiah yang terbaik untuk orang ini. Dan ternyata Tuhan menilai saya. Saya beli hadiah yang paling terbaik untuk orang ini. Dan saya katakan, ini oleh-oleh saya. Padahal dia baru marah loh sama saya. Sedapat-dapatnya hal itu bergantung padamu. Saudara-saudara kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan, jika seterumu lapar. Ini yang saya lakukan. Berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menimbun bara api di atas kepalanya. Apa artinya? Waktu dia tidak baik sama kita, waktu suami kita tidak baik sama kita, istri tidak baik sama kita, kasih hadiah yang terbaik. Kasih hadiah yang terbaik apa? Kasih sesuatu yang terbaik, entah itu dalam bentuk barang, entah itu dalam bentuk ciuman untuk suami istri, entah dalam bentuk apa. Kasih hadiah yang terbaik. Dan waktu saya diingatkan Tuhan tentang hal itu, waktu kamu kasih hadiah yang terbaik itu, dia waktu itu langsung baik gak sama kamu? Saya bilang belum, Tuhan. Bukan saya menangis karena saya masih ada, itu tidak. Tetapi saya suka cita karena saya sudah menang. Dan saya boleh saksikan ini karena orang itu yang paling baik kepada saya sampai hari ini. Tetapi saya melakukannya terus, saudara. Setiap kali saya dapat sesuatu, setiap kali waktu saya tinggal di situ, saya beli sesuatu, saya bawa, sekalipun mungkin uang saya nggak banyak, saya bawa. Saya kasih sesuatu, saya mau melakukan firman ini. Dan apa yang terjadi? Mungkin 1-2 kali kita lakukannya, itu belum ada efek. Tetapi firman Allah harus tetap terjadi. Orang ini sekarang paling baik kepada saya. Coba kalau waktu dia marah saya labrak juga, saya tendang dia, saya bentur dia. Waduh. Tetapi kasih hadiah yang terbaik. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang suami istri, waktu suamimu marah, kalian berantem. Mungkin kalau ada yang uang, misalnya apa ya yang dia suka, misalnya Pak Tim, dia suka ikat pinggang. Kok Pak Ibu Gembala tahu ya? Ya karena Pak Tim bilang, bawa katanya ikat pinggang. Pak, saya beli ikat pinggang loh. Menurut Pak Tim marah lagi nggak? Marah. Bawa ikat pinggang lagi, marah. Oh sama dompet. Oh iya betul, saya Bugam lupa ya, harus sama dompet dan ikat pinggang. ini aplikasinya, saudara. Tuhan ingatkan saya, apa yang kamu lakukan saat itu? Apa kamu labrak? Tidak, kamu kasih hadiah. Berikan pemberian yang terbaik. Enggak mungkin dia benci engkau terus menerus. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Iya. Coba deh. Coba saudara praktek. Kalau suami dan istri lagi berantem atau anak, kasih aja sesuatu yang menyenangkan. Pasti gak akan terjadi. Kalaupun masih jadi, lakukan terus sampai dia tunduk kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, sedapat-dapatnya. Tergantung kepada saya dan saudara lakukan. Dan itu yang kami lakukan sebagai suami istri. Amin. Kami lakukan. Beri yang terbaik sekalipun dia mungkin menyakiti hati kita. Puji Tuhan. Minta Roh Kudus menghasilkan buah kesabaran, buah penguasaan diri dalam hidup kita. Puji Tuhan, itu firman Allah yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Yes, thank you Lord. Yes Lord. Ya Ramasya. Thank you Holy Spirit. Haleluya. Pasti memaafkan. kasih, pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling. Ajarilah
ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan,